pop the champagne, pop. It's my house, come on, turn it up. Perkenalkan, nama saya Filipe. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas dari kesehatan masyarakat veteriner tentang kesiagaan darurat, pemberantasan wabah zoonosis, dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan wabah zoonosis sendiri. Baik, terima kasih. Yang pertama itu kesiagaan darurat. Kesiagaan darurat merupakan kegiatan penyusunan kebijakan, perencanaan, pedoman, dan prosedur, serta identifikasi sumber daya yang diperlukan untuk mengolah respon keadaan darurat penyakit hewan yang efektif dan tepat waktu. Sedangkan pengendalian dan penanggulangan zoonosis merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan zoonosis prioritas, manajemen risiko, kesiagaan darurat, pemberantasan zoonosis, dan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan kesehatan lingkungan dan kesejahteraan hewan. Penyusunan pedoman kesiagaan darurat. Pedoman kesiagaan darurat disusun oleh menteri bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, konservasi sumber daya alam hayati, kelautan dan perikanan, serta institusi terkait. Institusi terkait dalam ketentuan ini misalnya kementerian, lembaga pemerintahan non-kementerian yang menyelenggarakan penelitian dan pengembangan, serta perguruan tinggi. Pedoman kesiagaan darurat. Nantinya, pedoman kesiagaan darurat ini akan disosialisasikan dan disimulasikan. Arti kata disosialisasikan adalah menyampaikan atau memberitahukan bagaimana tindakan respon cepat ketika terjadi wabah. Disimulasikan memiliki arti menguji cobakan tindakan respon cepat apabila terjadi wabah yang harus dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangannya. Pemangku kepentingan dalam ketentuan ini adalah otoritas veteriner di provinsi dan kabupaten atau kota, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, perguruan tinggi, asosiasi peternak, asosiasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan hewan. Selanjutnya, pedoman kesiagaan darurat yang telah ditetapkan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan. Evaluasi dimaksudkan untuk memastikan efektivitas dan dipahaminya pedoman kesiagaan darurat. Pengumuman wabah zoonosis. Wabah zoonosis merupakan wabah yang dinyatakan oleh menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Pernyataan wabah zoonosis harus diumumkan oleh menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya kepada masyarakat. Pemberantasan wabah zoonosis oleh otoritas veteriner. Otoritas veteriner adalah kelembagaan pemerintah dan atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan. Otoritas veteriner terdiri atas yang pertama otoritas veteriner nasional, yang kedua otoritas veteriner kementerian, yang ketiga otoritas veteriner provinsi, dan yang keempat otoritas veteriner kabupaten atau kota. Syarat otoritas veteriner. Syarat untuk diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner nasional sebagai berikut. Yang pertama, telah ditetapkan oleh menteri sebagai dokter hewan berwenang. Yang kedua, memiliki keahlian dan pengalaman di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan karantina hewan. Ketiga, telah menduduki jabatan paling rendah pimpinan tinggi pratama di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, atau karantina hewan. Yang kedua, syarat untuk diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner kementerian sebagai berikut. Yang pertama, telah ditetapkan oleh menteri sebagai dokter hewan berenang, dan yang kedua, telah menduduki jabatan paling rendah pimpinan tinggi pratama yang membidangi satu kesehatan hewan, kedua kesehatan masyarakat veteriner, dan yang ketiga atau karantina hewan di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan hewan. Yang berikut, syarat untuk diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner provinsi sebagai berikut. Yang pertama, telah ditetapkan oleh gubernur sebagai dokter hewan berenang, dan yang kedua, telah menduduki jabatan yang paling rendah, administrator yang membidangi sub urusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner. Yang terakhir, syarat untuk diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner kabupaten atau kota sebagai berikut. Yang pertama, telah ditetapkan oleh bupati atau wali kota sebagai dokter hewan berwenang dan telah menduduki jabatan paling rendah, pengawas yang membidangi sub urusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner. Wewenang otoritas veteriner. Otoritas veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan.
Contohnya, memberikan rekomendasi status bebas penyakit, penetapan dan pencabutan penetapan wabah hewan tertular tertentu, analisis risiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan, serta penetapan status darurat veteriner di tingkat nasional kepada Menteri. Penanggulangan zoonosis yang bersumber dari satwa akuatik, satwa liar, dan hewan keperluan khusus. Yang pertama, wabah zoonosis yang bersumber pada hewan yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di lingkungan perairan. Pemberantasannya dilakukan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Yang kedua, wabah zoonosis yang bersumber pada satwa liar. Pemberantasannya dilakukan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi sumber daya alam hayati. Yang terakhir, wabah zoonosis yang bersumber pada hewan untuk keperluan khusus Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepabean. Pemberantasannya dilakukan berkoordinasi dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepabean. Jadi, yang dimaksud dengan hewan untuk keperluan khusus itu adalah hewan yang telah dilatih secara khusus agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepabean. Misalnya, memanfaatkan anjing sebagai pelacak narkotika dan psikotropika, atau pemanfaatan kuda dalam pasukan kavaleri. Baik, selanjutnya merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menanggulangi wabah zoonosis. Jadi berikut merupakan dua contoh bentuk partisipasi masyarakat. Yang pertama, setiap orang yang memiliki atau memelihara hewan wajib menjaga dan mengamati kesehatan hewan dan kebersihan serta kesehatan lingkungannya. Contoh yang kedua, setiap orang yang mengetahui terjadi kasus zoonosis pada hewan dan atau pada manusia wajib melaporkan kepada perangkat kelurahan atau desa atau nama lain, kecamatan, otoritas veteriner, dan atau otoritas kesehatan setempat. Baik, yang terakhir adalah upaya mengikutsertakan masyarakat dalam penanggulangan wabah zoonosis. Kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota harus mengikutsertakan masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan zoonosis. Keikutsertakan masyarakat dilakukan dalam bentuk pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis. Untuk melakukan pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota membentuk kader pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan zoonosis diatur oleh Peraturan Menteri.